kasih. Saya ulang lagi dengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pahlawan. Coba kamu, Raffi, apa itu pahlawan? Yang kamu tahu ketika mendengar kata pahlawan. Dong, kamu? Asa, apa itu pahlawan? Sosok yang pemberani. Pemberani. Kamu namanya? Afika. Nafika. Afika, apa itu pahlawan? Nafisa? Pejuang bangsa. Pejuang bangsa. Ada tadi pemberani, ada tadi apa kamu? Hah? Pelindung. Nah, ya mendekati, ya mendekati. Tapi yang dimaksud dengan pahlawan itu sebenarnya adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa negara Indonesia, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan tadi, membela kebenaran, pemberani, ya gak? Semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Jadi di sini ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah para pejuang. Pejuang yang membela tanah air gugur bisa dikatakan pahlawan. Tapi di sini juga bisa dikatakan orang yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, pemberani membela yang benar, melindungi yang lemah, itu juga disebut dengan pahlawan. Terus juga menghasilkan prestasi. Orang yang menghasilkan prestasi, juara-juara, sampai membawa nama harum bangsa Indonesia, itu juga pahlawan. Terus menghasilkan karya tahu, hasil karya, produk Indonesia, ya, yang dipakai banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Nah, itu juga bisa disebut dengan pahlawan. Tapi kali ini pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang itu tadi, memiliki prestasi, berkarya atau berjuang membela tanah air. Siapa yang memberi gelar pahlawan nasional? Gelar penghargaan pahlawan itu diberikan oleh presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Jadi yang berhak memberikan gelar pahlawan nasional itu presiden. Tapi kalau kata pahlawan memang lebih luas, siapapun bisa disebut dengan kata pahlawan. Pahlawan nasional yang dimaksud di sini adalah yang diberikan penghargaan oleh presiden. Tata cara pengusulannya nanti juga akan berbeda-beda, agak panjang.
Muhammadiyah itu lahir sebelum kemerdekaan. Jadi Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. Ya enggak? 1912. Sedangkan bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lebih dulu mana? Lebih dulu Muhammadiyah. Maka orang-orang Muhammadiyah itu banyak yang melahirkan bangsa ini. Karena banyak tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari Muhammadiyah memperjuangkan kemerdekaan hingga kemudian pada tahun 1945 Indonesia bisa merdeka. Itu juga karena jasa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, di antaranya anak-anakku kita lihat dari sana. Ada Kiai Ahmad Dahlan. Juga pahlawan nasional. Dikasih penghargaan sama presiden. Pendiri Muhammadiyah. Ditetapkan pada tahun 1961. Tahun 61 presidennya siapa? Masih Insinyur Soekarno. 10 tahun kemudian ada Siti Walidah, istrinya Ahmad Dahlan, ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 71. Insinyur Soekarno itu pernah menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah. Ya, pernah menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 2012. Belum lama. Ada Ibu Fatmawati Soekarno. Fatmawati Soekarno itu yang menjahit bendera merah putih. Ditetapkan pada tahun 2000. Lanjut dari sana ada Kiai Ustadz juga kepanduan Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini aktivis Hizbullah, HW, Muhammadiyah, juga pahlawan nasional. Ditetapkan tahun 64. Ada Insinyur Juanda. Surabaya ada deklarasi Juanda. Ya. Mari tentang kelautan, batas laut. Insinyur Juanda tentang kemaritiman, juga tokoh Muhammadiyah. Ada lagi Hamka, Profesor Hamka. Ini mengarang buku, ya, kitab yang sampai saat ini kitabnya dibaca banyak. Prof Hamka ini juga tokoh Muhammadiyah. Ada Kiai Fahrudin. Kiai Fahrudin. Ada Kasman Singodimejo. Siapa itu Kasman Singodimejo? Dia adalah pencetus Sumpah Pemuda. Hebat loh. Gandeng dulu itu Indonesia berjuang tidak berhasil karena bersifat kedaerahan sendiri-sendiri. Kasman Singodimejo mengusulkan, ini kita harus bersatu. Kemudian ada Sumpah Pemuda. Kami bangsa, kami apa? Pemuda-pemudi Indonesia. Dengan, ya enggak? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, kemudian dia sebagai pencetus Sumpah Pemuda, para pemuda bersatu, ada Zong Java, Yongsan Lebes, Sulawesi, semuanya disatu menjadi kekuatan yang besar. Kemudian dari tahun 28 itu pergerakan hingga kemudian merdeka. Ada pahlawan pelopor peta, namanya Gatot Mangku
pembela tanah air. Nah, istilahnya dulu seperti itu. Beta. Terus ada Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur, dia pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah. Ada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini juga pahlawan nasional yang ditetapkan pada tahun 2015 sebagai pencetus ide juga desain UUD 45 maupun Pancasila. Tuh, dan Muhammadiyah orang ikuti waktu itu. Ya nggak? Ini loh, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh kita yang bernama Kiai Haji Mas Mansur. Ya, kita akan bahas tentang Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896. Ya, Mas Mansur lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudoh, seorang wanita dari keluarga pesantren yang ekonominya cukup mampu, dari pesantren Sidorsmo Wonokromo Surabaya. Raudah. Ayahnya bernama Kiai Ahmad Marzuki. Dia seorang kiai, seorang pionir. Pionir itu pejuang Islam, ahli agama, terkenal di Jawa Timur dan berasal dari keturunan bangsawan Madura. Dia dikenal sebagai imam dan khotib Masjid Agung Ampel, Surabaya. Nah, ini. Jadi Kiai Haji Mas Mansur lahir pada bulan Juni. Siapa yang lahir bulan Juni? Nah, mantap. Juni tahun 1996 di Surabaya. Ibunya bernama Raudah, ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki. Seorang khotib, imam Masjid Agung Ampel yang terkenal di Jawa Timur sebagai aktivis dakwah. Nah, masa kecilnya Kiai Mas Mansur itu ya seneng. Usia 12 tahun saja dia sudah ke Mekah, belajar ke Mekah. 12 tahun. Berani belajar ilmu agama sampai naik haji. Ya. Masa kecilnya dilalui dengan belajar pada ayahnya sendiri. Ya, dia belajar agama karena ayahnya seorang kiai, dia belajar pada ayahnya. Siapa namanya tadi? Kiai Ahmad Marzuki. Dari ayahnya dia belajar agama, kemudian beberapa tahun juga sudah ke Mesir, ya, ke luar negeri ya, Al-Azhar ya, Kairo. Pada tahun 1906, ketika Mas Mansur berusia 10 tahun, dia dikirim ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana ia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Belum lama dia belajar di sana, kurang lebih 2 tahun Kiai Khalil meninggal dunia, sehingga Mas Mansur meninggalkan pesantren itu dan pulang ke Surabaya. Di usianya yang ke-12 baru kemudian dia ke Mekah, belajar di sana. Cukup berani, luar biasa. Jadi Kiai Mas Mansur ini luar biasa. Itu anak-anakku. Sepulang dari pesantren Demangan pada tahun 1908 oleh orang tuanya disarankan
Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari Pondok Pesantren Termas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di sana, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Ini tadi ya, situasi politik Arab Saudi yang tidak memungkinkan, kemudian dia pindah ke Mesir. Sepulang belajar dari Mesir dan Mekah, ia menikah dengan putri Haji Arif, yaitu Siti Zakiyah. Jadi istrinya Mas Mansur namanya Siti Zakiyah, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Dari hasil pernikahan itu, Kiai Mas Mansur dikaruniai 6 orang anak, yaitu Nafi'ah, Ainur Rafiq, Aminah, Muhammad Nuh, Ibrahim, dan Lulu. Itu aja dulu yang bisa kita sampaikan, anak-anakku.